Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Filsafat Ilmu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 cabang utama yang saling berkaitan. Memahaminya sebagai satu kesatuan agar membantu melihat bagaimana manusia memahami realitas, memperoleh pengetahuan, dan menentukan nilai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang apa itu ontologi. Ontologi berasal dari cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan. Apa yang sedang dikaji oleh ilmu? Contohnya dalam ilmu fisika, objeknya adalah mengenai fenomena alam, seperti energi ataupun materi. Sedangkan dalam ilmu sosial, objeknya adalah perilaku manusia dan interaksi sosial. Ontologi juga mempertanyakan apakah realitas itu bersifat objektif atau subjektif, tergantung pada bagaimana cara manusia memandangnya. Jadi ontologi menentukan apa yang dianggap sebagai kenyataan dalam suatu ilmu. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi itu adalah membahas asal-usul, metode, dan validitas pengetahuan. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Metode yang digunakan dalam epistemologi yaitu eksperimen, observasi, metode ilmiah, dan juga analisa data. Epistemologi memastikan bahwa ilmu yang kita miliki bukan sekedar opini, tetapi pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan nilai dan juga etika dalam penggunaan ilmu. Untuk apa ilmu digunakan dan apakah penggunaannya itu baik atau tidak. Aksiologi itu sendiri juga menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab, mempertimbangkan nilai moral, etika, dan juga dampaknya bagi masyarakat luas. Misalnya, teknologi yang saat ini dapat digunakan untuk membantu kehidupan manusia, tetapi juga bisa disalahgunakan. Aksiologi memastikan bahwa ilmu itu tidak hanya benar, tetapi juga bermanfaat dan juga bermoral. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan kegiatan menanam. Dapat kita lihat di sini bahwa ontologi yaitu apakah yang akan dikaji dalam kegiatan menanam, objek yang akan dikaji itu adalah tanaman itu sendiri. Murid dapat mempelajari apa itu tanaman, bagian-bagian tanaman seperti batang, daun, akar, buah, atau sebagainya, dan juga tentang kebutuhan tanaman seperti tanah, air, cahaya matahari, yang artinya ontologi di sini menjawab tentang apa yang dipelajari, yaitu hakikat tanaman sebagai makhluk hidup. Yang kedua adalah epistemologi. Bagaimana memperoleh pengetahuan? Murid tidak hanya diberi teori, tetapi belajar melalui praktik langsung menanam, mengamati pertumbuhan tanaman setiap hari, mencatat pertumbuhan seperti tinggi, jumlah daun, munculnya bunga, atau munculnya buah. Dengan ini, murid menggunakan observasi dan pengalaman langsung sebagai metode belajar. Epistemologi menjawab bagaimana murid bisa mengetahui tanaman bertumbuh melalui pengamatan, pengalaman, dan juga percobaan. Ketiga adalah aksiologi atau nilai dan manfaat. Dalam kegiatan menanam, murid akan belajar tentang tanggung jawab merawat tanaman, kepedulian terhadap lingkungan, juga pentingnya menjaga alam. Selain itu, tanaman yang sudah ditanam itu tadi bisa dimanfaatkan, misalnya untuk penghijauan sekolah. Aksiologi menjawab untuk apa kegiatan ini, yaitu untuk membentuk sikap peduli, disiplin, dan juga cinta alam. Ketiganya saling terhubung dalam satu kegiatan. Dalam ontologi, murid memahami apa itu tanaman, epistemologi, murid belajar cara mengetahui dan cara menanam tanaman, dan aksiologi, murid memahami nilai dan manfaat dari kegiatan tersebut. Untuk itu, ketika konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengkajinya, dan aksiologi menentukan apa hasil kajian itu digunakan. Tanpa ontologi, ilmu tidak punya objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya metode yang sahih. Tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan nilai. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 pilar penting yang menjadikan ilmu tidak hanya sistematis dan logis, tetapi juga bermakna dan bertanggung jawab dalam kehidupan manusia. Dan demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.